Istri ana terkena luka kutu air yang parah. Sudah lama setiap kali wudhu justru malah menimbulkan sakit yang baru. Apakah tayamum lebih utama dalam kondisi seperti ini? Nah, ini masuk dalam kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Ketika menggunakan air malah tambah parah, berarti mendatangkan kesulitan, enggak, Pak? Maka pada waktu itu tayamum boleh tidak? Boleh. Tapi kan ada air, ya. Walaupun ada air, tapi ia dihukumi orang yang tidak bisa menggunakan air. Ya. Makanya kata para ulama, orang yang tidak mendapatkan air itu ada dua macam. Ada yang tidak mendapatkan air sama sekali, ada yang ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Maka ia dihukumi tidak mendapatkan. Ya. Maka di saat seperti ini boleh tayamum, boleh, enggak masalah. Ya, kalau dia menggunakan air malah tambah parah penyakitnya. Mohon penjelasan batasan adat istiadat sebagai sunnah. Akhi, ini pertanyaan bagus sekali. Adat istiadat boleh diamalkan. Kapan boleh bisa jadikan patokan dalam Islam dan syariat? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kapan adat istiadat boleh dipakai? Ya. Apa itu yang pertama? Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Ketika tidak ada patokan dalam syariat, maka patokannya bisa dikembalikan kepada adat. Ini syarat yang keberapa? Pertama. Misal, Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana perbuatan ihsan patokan-patokannya. Tidak. Maka dikembalikan kepada adat istiadat yang menurut adat itu termasuk berbakti kepada orang tua, maka masuk dalam ayat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, Pak. Apa syarat yang pertama, Pak? Adat boleh digunakan di saat tidak ada patokannya dalam syariat. Kalau ada patokan dalam syariat, maka adat minggir. Contoh, sholat, tata caranya sudah dijelaskan kan? Patokan-patokannya, batasan-batasannya sudah dijelaskan oleh syariat, jelas. Enggak, pada waktu itu adat enggak boleh berbicara. Iya. Contoh lagi yang tidak ada patokan dalam syariat apa, Pak? Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya tidak? Tapi Allah tidak pernah menyebutkan tentang bentuk bajunya kayak gimana, tentang bagaimana. Tidak. Misalnya bajunya harus gamis, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Maka karena tidak ada patokannya, dikembalikan kepada adat, nggak apa-apa. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Maka apabila adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat, kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, tolak. Contoh misalnya kalau adat istiadat itu mengandung kesyirikan, atau adat tersebut merubah patokan syariat, maka yang seperti ini adat ditolak, Pak. Nggak bisa. Contoh misalnya, di Indonesia adat perempuan misalnya pakai kebaya, orang Jawa pakai kebaya, tapi kan kebaya nggak sesuai syariat, Pak. Iya.
Kebaya itu yang namanya kebaya rata-rata apa, Pak? Tipis, ketat, iya kan? Memenuhi syarat tidak? Tidak. Ya, ada nggak kebaya yang cucuk kayak jubah gede gitu? Gak ada kebaya, itu bukan kebaya namanya. Iya. Maka ada seperti ini bertabrakan dengan syariat? Ya, itu bertabrakan dengan syariat. Ya. Syarat yang ketiga, kapan adat boleh dijadikan patokan dan diamalkan dalam syariat? Adat itu bersifat notorid. Adat itu bersifat umum, berlaku umum pada seluruh lapisan masyarakat. Enggak hanya ya, adat itu hanya untuk sebagian tanpa yang lain. Jadi adat itu harus bersifat umum untuk seluruh lapisan masyarakat, di mana semuanya udah tahu adatnya mereka bagaimana. Adapun kalau misalnya adat ini hanya berlaku untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawahnya enggak, enggak bisa jadikan patokan. Ya, jadi yang namanya adat itu harus bersifat apa? Umum. Dan terkadang Pak, di masyarakat kita ini kita sendiri terkadang bingung patokan adat kita apa. Contoh, Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah contoh. Batasan safar tidak ada batasan dalam syariat dan tidak ada patokannya. Batasan apa? Safar tidak ada patokan dalam syariat. Ya nggak Pak? Nah, kalau tidak ada patokannya, jadi kembalikan kemana? Adat. Sekarang Anda mau tanya, adat di Bekasi berapa kilo? Kau gelap. Berarti nggak pada tahu. Adat kita nggak tahu apa. Berarti adat itu tidak bersifat umum kan, Pak? Tidak diketahui oleh semua orang. Iya. Nah inilah Pak. Maka pada waktu itu akhi, ini 3 syarat yang harus dipenuhi bolehnya kita mengamalkan apa? Adat istiadat. Mas, apa syaratnya? Masya Allah. Yang pertama, ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Yang kedua, tidak bertabrakan dengan syariat. Yang ketiga, betul. Adat itu berlaku umum. Maksudnya berlaku umum gini apa? Berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan mereka mengetahuinya. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, boleh diamalkan adat. Kalau tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh. Pada waktu itu adat harus minggir. Iya. Makanya Pak, masalah-masalah yang sifatnya ibadah, adat tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ibadah rata-rata telah diberikan oleh Allah patokannya dalam syariat kita ini. Iya. Walaupun ada ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni, yaitu ibadah-ibadah yang bercampur dengan adat kebiasaan, seperti misalnya masalah zakat. Zakat fitr, ilatnya apa? Karena itu muqtad. Muqtad itu apa? Makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kan berbeda-beda. Di Indonesia kebanyakan nasi, tapi sebagian tempatnya bukan nasi, sagu misalnya. Sementara di negara lain makanan pokoknya kurma misalnya. Yang satu lagi makanan pokoknya roti misalnya. Maka pada waktu itu dikembalikan kepada adat istiadat, nggak masalah. Iya, paham nggak Pak? Paham insyaallah? Saya bekerja di bank konvensional, Masya Allah, dengan jabatan yang strategis. Saya ingin tinggalkan pekerjaan ini, Ustadz. Bagus Pak, tinggalkan segera Pak. Tapi ada pertanyaan dulu.
Apakah yang terbaik saya tinggalkan ini langsung, sedangkan mengikat jabatan yang membutuhkan waktu untuk keluar? Segera proses. Kalau antum bisa langsung keluar ya bagus sekali. Tapi kalau misalnya antum langsung keluar malah menimbulkan mudarat besar, proses, yang penting proses terus. Saya punya teman jabatan dia itu sebagai GM, tahu nggak GM? General Manager. Di atasnya manajer, jadi manajernya para manajer. Dia manajer di bawah dia semua. Dia GM-nya, General Managernya, Pak. Dan tahu sendiri, Pak, yang namanya General Manager di bank gajinya, wah, jangan tanya, Pak. Pas dia mulai ngaji, dengerin kerja di bank haram. Waduh, gimana ini? Makanya dia ngomong sama istrinya, mah, gimana nih mah, ternyata kerjaan kita haram. Udahlah Pak, keluar aja Pak. Ya, nggak masalah kita dapat gaji dikit, yang penting halal. Subhanallah Pak, dia langsung keluar tanpa pesangon, langsung tanpa basa-basi dulu keluar, tanpa pesangon. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia coba cari kerjaan. Kebetulan dulu sebelum kerja di bank dia pernah jadi kontraktor. Balik lagi jadi kontraktor. Dia cerita, aduh berat di awal-awal. Dulu itu saya fasilitas serba ada, gaji besar, semuanya enak. Sekarang penghasilan sebulan cuma 2 juta. Pusing saya benar. Saya bilang sabar Pak. InsyaAllah Allah gantikan dengan yang lebih baik kok. InsyaAllah. Iya, asal tujuan kita akhirat dan mengharapkan di sisi apa yang Allah yang halal dan ridho Allah, mudah insyaallah. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan demi kemudahan dalam usahanya. Ini dari itulah ya akhi, ya. Atau saya bawa bank ini ke jalur syariah, bisa nggak? Hah? Supaya bisa menyelamatkan 450 karyawan ke jalan yang benar. Kalau memang antum bisa, silakan. Coba antum setting gimana supaya dibawa ke jalur syariah. Dan itu sangat, hampir saya katakan susah banget, bahkan mustahil. Karena semuanya harus mengikuti peraturan dari atasnya, Pak. Pokoknya harus begini. Tidak boleh begini. Tapi kalau antum bisa, ya alhamdulillah. Ya, bagus banget kalau seperti itu. Bagaimana hukumnya apa ini? Usaha paper set, nggak ngerti apa sih paper set? Hah? Atau sebangsa saham, halal atau haram? Saham boleh, tapi dengan syarat. Ya, kita memberikan saham itu di perusahaan yang jelas-jelas bergerak dalam perkara yang halal. Ini kasih sahamnya di perusahaan rokok, ya jangan, nggak boleh, haram. Ya, antum saham di sebuah perusahaan yang memang halal, misalnya. Ya, tentunya dengan batasan-batasan dalam syariat halal. Saham itu bagaimana pembagian keuntungannya jelas, sampai untuk berapa tahunnya jelas. Ya. Saya menunaikan haji bersama tante saya tahun 2014, yang waktu itu tante saya berumur 60 tahun. Sedangkan istri menunaikan haji tahun 2016 bersama orang tua istri yang sudah janda. Tanya gimana haji istri saya tanpa saya sebagai suami. Saya tidak bisa mundur karena menemani tante yang diperlukan saya karena mempunyai penyakit jantung.
apakah haji istri saya sah? Sah. Ini udah berlalu kayaknya Pak ya. Kalau pertanyaannya udah berlalu, udah haji, ya udah saya katakan sah. Kalau antum nanyanya sebelum haji, ana bilang nggak boleh karena tanpa mahram namanya itu. Karena yang namanya mahram itu syaratnya harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Tapi ini sudah berlalu masalahnya dan sudah haji. Maka karena ketidaktahuan dimaafkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana saya sebagai suami yang memperbolehkan istri haji tanpa mahram? Dosanya antum. Karena antum dayus berarti Pak. Dayus itu artinya tidak punya rasa cemburu. Dibiarkan istrinya pergi tanpa mahram. Ini aja sahabat yang berkata, ya Rasulullah saya diwajibkan ikut perang, tapi istri saya pergi ya tanpa mahram, gimana? Kata Rasulullah apa? Pergi kamu bersama istrimu. Sampai Rasulullah batalkan kewajiban ikut perang demi untuk apa? Ya pergi dan menemani istrinya berhaji. Makanya ya kalau memang waktu itu antum nggak tahu, Allah maafkan, cukup antum taubat kepada Allah. Tapi kalau antum tahu pada waktu itu, antum berdosa, taubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Ya karena membiarkan istri pergi tanpa mahram. Bagaimana jika tetap kajian kita melaksanakan sholat sunat seperti sholat duha? Bagaimana jika tetap apa sih tulisannya nih, agak-agak susah ya. Kayaknya yang nulis dokter nih Pak. Gak paham saya. Kaidah 13 nomor 4. Apakah Nabi sholat ba'da asar? Bukankah itu waktu terlarang buat sholat? Pak, ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini Pak. Apabila ada larangan umum, lalu ada pengkhususan dalam hadis yang lain, maka keumuman itu dikhususkan. Nabi dalam satu hadis melarang sholat setelah asar. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Jangan sholat setelah asar kecuali apabila matahari masih tinggi. Maka pengecualian ini dalam kaidah usul fikih berlaku. Berarti larangan sholat setelah asar itu dikecualikan kalau matahari masih tinggi. Selama matahari masih tinggi masih boleh. Jadi larangan itu kapan? Ketika matahari sudah menguning. Ya, maka pada waktu itu yang tidak boleh. Nah itu Pak, ya. Makanya kan Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi meninggalkan sholat 2 rakaat setelah asar, kata Aisyah. Di rumahnya. Itu dalam Sahih Bukhari loh Pak. Yang ngomong Aisyah lagi. Aisyah ini istri Nabi yang paling tahu tentang ya sholat sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Nah, gimana dong? Kita katakan atas dasar tadi kita sudah sebutkan tidak bertabrakan. Karena larangan sholat setelah asar itu apabila matahari sudah menguning. Adapun kalau matahari masih tinggi, boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Apakah obat-obatan yang mengandung alkohol berarti masih diperbolehkan atau diharamkan, Ustaz? Nah di sini Pak, para ulama di zaman ini berbeda pendapat Pak. Sebagian ulama mengatakan boleh, halal. Kenapa? Karena nggak memabukkan. Kenapa? Nggak memabukkan. Cuma sebatas dicampur alkohol berapa persen. Tapi ketika kita minum nggak memabukkan, biasa aja. Sedangkan ilat daripada haramnya arak itu apa? Memabukkan. Kaidahnya sudah kita sebutkan tadi. Apabila ilatnya ada, hukum ada.
Apabila ilatnya hilang, hukum pun hilang. Nah, ilatnya memabukkan di sini hilang, nggak ada. Berarti boleh dong. Ini pendapat Syekh Jibrin. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Kalau memang sengaja dicampurkan. Kalau memang sengaja apa? Dicampurkan. Kenapa? Karena hadis mengatakan ma askaro kathiruhu faqalilu haram. Sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nabi mengatakan apa? Sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan, maka apa? Sedikitnya pun haram. Maka pada waktu itu kata mereka tetap nggak boleh, karena itu sengaja dicampurkan. Dan kepada pendapat kedua ini saya condong. Iya, kita tinggalkan aja Pak. Tapi kan nggak memabukkan. Iya, tapi kan kata hadis, iya, sesuatu yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya apa? Haram. Ustadz, jika saya memiliki cukup tabungan uang untuk menyetor haji, tetapi karena antrian haji sekarang sangat lama, maka rencana saya memakainya untuk umrah dulu. Apakah saya sudah tidak sesuai dengan kaidah fikih mendahulukan yang wajib? Ya gimana lagi? Masalahnya kan untuk melaksanakan haji secepatnya nggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah kita sudah memberikan aturan daftar tahun segini, hajinya tahun sekian gitu kan. Nggak bisa langsung cepatnya gitu kan. Kecuali ada travel ONH Plus biasanya boleh Pak. Kalau travel ONH Plus biasanya bisa cepat gitu. Nah, kalau memang antum sudah cukup dengan ONH Plus ya, maka silakan, bagus. Tapi uangnya nggak cukup Ustadz kalau buat ONH Plus. Ya udah daftar aja. Berarti misalnya baru haji tahun 2021 misalnya. Kalau gitu uang yang ada saya mau umroh dulu, bagus, silahkan. Umroh aja dulu. Iya. Mohon nasihat tentang perkara mubazir. Terutama tentang penggunaan air ketika wudhu, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang membuka keran air secara berlebihan. Nah nih Pak, ini nggak benar loh Pak, dosa itu Pak. Karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu teman-temannya setan. Rasulullah SAW Pak, kalau wudhu itu cuman satu mud. Nabi kalau wudhu satu mud itu segini Pak. Segini, satu mud. Antum pernah nggak wudhu segini? Hah? Harus bisa. Rasul aja bisa, masa kita nggak bisa? Ya. Jangan ketika kita wudhu dibuka keran keras-keras, gitu. Haram ini hukumnya Pak. Ya, ini sudah melampaui batas ini. Ya, wajib, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mubadzir. Nabi mengatakan iyyak wal israfit tuhur wa in kunta ala nahrin jarin. Jauhi berlebihan memakai air ketika bersuci walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Walaupun di sungai kata Rasulullah nggak boleh. Iya. Ustadz, apa hukum makanan yang tidak ada sertifikat halal MUI? Apakah status makanan tersebut syubhat? Tergantung Pak. Kalau perusahaan itu besar, terkenal, paham nggak Pak? Perusahaan itu besar, terkenal, ya. Tapi kok dia nggak mau mengurus apa? Status kehalalan MUI. Padahal itu sangat berpengaruh kepada penjualan dan yang lainnya. Tapi tetap aja nggak mau. Ini ada korinah yang menunjukkan ada sesuatu itu. Kok nggak mau ngurus gitu loh kan? Dia kan perusahaannya besar, terkenal lagi. Kenapa nggak mau ngurus? Itu biasanya ada sesuatunya Pak. Tapi kalau cuma warteg di pinggir jalan,
Nggak mungkin lah datang ke MUI, Pak. Ya, susah. Maka pada waktu itu ya kalau di warteg kita lihat dia muslim pakai peci atau dia muslim, ya udah kita hukumnya seorang muslim. Ada Rasulullah dikirimi hadiah dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, hadiah itu berupa daging. Kata Aisyah, ya Rasulullah, telah datang kepada kita daging dari suatu kaum yang mereka itu baru masuk Islam. Dan kita tidak tahu apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Apa kata Rasulullah? Makan saja dan baca bismillah. Kenapa? Karena ini statusnya untuk muslim. Masih diragukan apakah mereka baca bismillah atau tidak. Sedangkan muslim itu pada asalnya sembelihannya halal. Ya enggak? Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya halal. Dah, makan aja bismillah. Iya enggak, Pak? Tapi kalau ada qarinah yang kuat yang membuat kita syubhat, ada indikator yang membuat kita ragu, tinggalkan. Iya. Bagaimana tolak ukur sesuatu disebut membantu dalam kemaksiatan, Ustadz? Artinya kalau kita melakukan ya perbuatan tersebut menyebabkan kemaksiatan semakin besar. Ya. Contoh misalnya antum membantu untuk mengucapkan selamat hari besar orang non muslim. Selamat ya. Sehingga dengan ucapan selamat itu ya, apa yang terjadi? Orang akan menganggap oh ya, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Ini namanya membantu, Pak, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Contoh lagi, ada sebuah acara hari kebesaran suatu agama. Rupanya dia mesan ke antum ya pakaian khusus untuk kebesaran mereka itu. Antum jahitin. Nanti antum sudah membantu tidak, Pak? Sudah membantu itu. Maka yang sesuatu yang sifatnya membantu itu ya, dan sehingga dengan perbuatan antum itu ya, perbuatan maksiat itu semakin kuat, besar gara-gara perbuatan antum, itulah yang disebut dengan antum membantunya berarti. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, enggak boleh. Kalau orang tua menyuruh merapikan jenggot, kadang saya menuruti Ustadz. Karena saya pikir berbakti kepada orang tua itu lebih utama dong dibandingkan memanjangkan jenggot. Kan ada hadisnya, Pak. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Kalau itu maksiat tetap tidak boleh ditaati. Iya. Kalau itu maksiat jangan ditaati, bilang maaf Pak. Saya selama ini selalu bakti kok sama mama papa. Tapi kalau mama papa mau menyuruh saya untuk memaksiati Allah dan Rasulnya, saya nggak berani. Tetaplah istiqomah, sabar. Iya. Pekerjaan saya wartawan, Ustadz tuh hati-hati wartawan tuh ya. Jangan sampai bikin isu-isu berita-berita bohong loh. Iya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melihat ada orang yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya itu. Sobek. Ketika ditanya siapa dia, kata para malaikat, itu orang yang keluar dari rumahnya menyebar isu kedustaan sampai tersebar kemana-mana. Nah ini biasanya kerjaan wartawan kayak gitu, Pak. Iya. Maka kalau antum wartawan hati-hati, jangan sampai menebar kedustaan. Jangan sampai menebar isu. Ya. Pertanyaannya, di Jakarta saya sering keluar kota.
Pertanyaan saya, apakah uang yang saya dikasih sama instansi atau kantor tersebut halal saya terima? Padahal saya tidak meminta, tapi dikasih. Maksudnya Bapak dikasih sama kantor apa ya? Hah? Sama kantor berita Bapak atau gimana sih? Oh, yang didatangi itu. Pas Bapak pergi keluar kota, pergi ke kantor yang didatangi, dia kasih Bapak duit. Boleh terima nggak? Haram. Haram, iya. Sekarang saya mau tanya, Bapak sudah digaji nggak sama perusahaan Bapak? Sudah? Oke. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengirimkan seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Kemudian ia pulang dan berkata, ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah marah dan berkata, ada apa orang yang aku kirim untuk mengambil sedekah? Pulang-pulang berkata, ini sedekah buat kalian dan ini hadiah buat saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya untuk menunggu apakah ada orang yang ngasih hadiah apa enggak? Ini disebut oleh para ulama Pak dengan istilah hadayal ummal. Hadiah dari partner. Maka kalau Bapak ya sebagai wartawan mendatangi suatu tempat, kemudian tempat itu ngasih duit ke Bapak, maka haram Bapak untuk menerima. Nggak boleh. Kecuali kalau dari perusahaan Bapak mengizinkan. Pemilik perusahaan Bapak yang Bapak kerja di situ bilang, ya kalau kamu dikasih ambil aja, nggak apa-apa buat kamu. Maka kalau seperti itu silahkan. Bagaimana kaidah tentang permasalahan isbal dan mencukur jenggot dengan dalil yang saling berlawanan? Sebetulnya Pak, dalil itu tidak berlawanan sih Pak. Contoh masalah isbal ya Pak. Ada orang yang mengatakan isbal boleh kalau tidak sombong. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Selama tidak sombong boleh, nggak apa-apa. Dalilnya perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah, tapi saya berusaha untuk menaikkannya. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga kata mereka itu menunjukkan kalau nggak sombong boleh. Tapi Pak, kita penting untuk memahami dulu makna tidak sombong dalam hadis itu. Pertama, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Nabi mengatakan, iyyak wal isbal fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk sombongan. Kedua, Nabi mengingkari sebagian sahabat yang isbal padahal tidak sombong. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang pakaiannya terseret ke tanah, dikejar oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, irfa saubak wattaqillah. Angkat baju kainmu, bertakwa kamu kepada Allah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, sesungguhnya betisku ini kurus banget dan dengkul saya ini beradu kalau jalan. Saya malu kelihatan. Apa kata Rasulullah? Angkat kainmu, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya bagus. Ternyata orang ini ketika isbal bukan karena sombong, tapi karena malu. Aibnya terlihat, cacatnya terlihat. Tapi Nabi tetap menyuruh dia untuk mengangkat. Maka dari itu Pak, sebagian ulama seperti Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya yang mengatakan, makna sombong dalam hadis Abu Bakar itu artinya sengaja dilorotin. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tidak sengaja melorotkan. Abu Bakar berkata, hai Rasulullah, kain saya ini melorot.
tapi saya berusaha untuk. Sekarang beda nggak Pak dengan orang yang sengaja dilorotin? Beda dong. Nah sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan dalil itu tidak bertabrakan, justru saling memberikan penjelasan satu sama lainnya. Iya. Mencukur jenggot banyak larangannya, tapi ada dalil yang mengisyaratkan untuk merapikannya. Pak, kaidah usul mengatakan dalil yang mengkhususkan kalau dhaif tidak bisa mengkhususkan. Jadi syarat dalil itu mengkhususkan kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang mengkhususkannya lemah, tidak bisa mengkhususkan. Dan ternyata hadis yang menyebutkan tentang merapikan jenggot dhaif jiddan. Lemah banget, Pak. Hadisnya sangat lemah. Maka pada waktu itu bagaimana akan bisa mengkhususkan? Tidak bisa. Kami berniat untuk umroh di tahun ini di saat kebersamaan anak kami membutuhkan biaya sekolah. Mana yang didahulukan nih Ustadz? Umroh dulu atau biaya sekolah ya buat anak? Iya. Pak, kalau memang umroh itu hukumnya sunnah, membiayai anak sekolah maslahatnya besar. Coba antum lihat mana yang lebih maslahat. Tadi kaidahnya sudah kita pelajari. Kalau bertemu dua maslahat, ambil yang lebih besar. Kalau anak sekolah, maslahatnya nanti besar insya Allah. Untuk kebaikan dia, kebaikan masyarakat, umat, dan yang lainnya. Maka ini menurut saya lebih bagus. Ya, jadi menurut saya umrohnya diundurin aja lah. Gunakan buat anak sekolah dulu. Nanti kumpulin lagi duit, baru bisa apa? Baru bisa umroh insya Allah. Saya seorang perawat dan saya terkadang merawat pasien wanita juga. Hukumnya apa Ustadz? Jika saya menyentuh bukan mahram karena merawat. Ini kaidahnya apa Pak? Hah? Yang haram ada dua. Masih ingat gak tadi? Yang haram ada dua. Yang diharamkan zatnya dan diharamkan karena menjerumuskan. Yang diharamkan zatnya boleh kapan? Ketika darurat. Yang haram menjerumuskan boleh kapan? Ketika dibutuhkan. Baik. Menyentuh wanita yang bukan mahram haramnya dari jenis yang mana? Menjerumuskan. Ketika dibutuhkan boleh enggak? Boleh. Di zaman Rasulullah ada tidak sahabiat yang ikut perang yang mereka tugasnya merawat orang yang luka-luka? Ada, dan otomatis terjadi sentuhan. Tapi karena itu dibutuhkan, gimana lagi? Asal jangan dinikmati. Si perawatnya, pasiennya kebetulan perempuan cantik. Halo, kesempatan, modus. Iya. Hati-hati aja. Innamal a'malu binniyat nantinya. Tergantung niatnya apa. Ada orang ngaku Islam. Ada orang ngaku Islam tapi tidak percaya dengan hadis Nabi. Hanya Al-Quran saja katanya. Kasihan nih Pak. Kalau antum punya saudara yang tidak percaya hadis, percayanya Al-Quran, bilang ke dia, kamu sholatnya gimana? Kamu cara sholatnya gimana? Sholat zuhur berapa rakaat? Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam, apa ada dalam Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran kan? Maka dari itu akhi, orang yang menolak Al-Quran sebetulnya ingin menolak Islam. Orang yang menolak hadis sebetulnya ingin menolak Al-Quran.
Orang yang menolak hadis sebetulnya ingin menolak apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu penjelasan dan perinciannya adanya di mana? Di hadis. Zakat, sholat, puasa, haji, bahkan semua hukum-hukum Islam adanya di mana? Di hadis. Yang kedua kita katakan hadis termasuk wahyu tidak? Wahyu. Sementara Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr. Adzikr dalam ayat ini masuk padanya hadis. Sebagaimana Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adzikr agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Maka dari itulah sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, Allah pun menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita katakan Nabi sudah mengabarkan akan ada orang yang menolak hadis. Ternyata Nabi sudah mengabarkan, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam muqaddimah sahihnya, riwayat Tirmidzi juga, di antaranya riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, ya, yushiku an yajlisa rajul ala arikati au kama qala. Hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di atas dipannya. Ketika datang kepadanya hadisku, dia berkata, tinggalkan ini, cukup Al-Quran saja. Bayangkan, Nabi sudah mengabarkan, Pak, akan adanya orang yang menolak apa? Hadis. Lalu Nabi bersabda, ala inni utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran bersamanya. Iya. Apakah ada adab dalam kaidah-kaidah fikih tentang cara mentahdzir? Tahdzir maksudnya apa sih? Mentahdzir orang gitu, awas si fulan sesat. Ya. Ada kaidah usul fikihnya ada, Pak. Di antaranya apa? Kaidah yang sudah kita sebutkan. Kalau bertemu maslahat dan mudarat, maka sikap kita gimana? Apabila bertemu maslahat dengan mudarat, sikap kita gimana, Pak? Lihat mana yang paling besar. Bila yang paling besar maslahatnya, disyariatkan. Bila lebih besar mudaratnya, ditinggalkan. Tahdzir pun begitu. Kalau tahdzir itu malah memberikan maslahat banyak, orang-orang bisa selamat, silahkan. Tapi kalau tahdzir malah mudaratnya lebih banyak, ya, orang-orang malah penasaran sama dia, maka nggak boleh. Ustadz, saya kalau di rumah sholat pakai daster, terus pakai mukena. Daster saya ada gambar kartun mirip orang. Kartun milik orang kayak gimana nih? Ya. Jadi gimana dong? Yang lebih baik dasternya diganti aja. Masa nggak ada lagi daster yang lain? Ya. Ada saran ukti ingin menikah dengan seorang akhi. Ukti itu artinya saudariku, akhi itu saudaraku. Jadi kalau secara bahasa Arab, perempuan itu apa? Akhwat juga saudara-saudara, gitu. Saudari-saudari. Ya. Akhwat itu jamak. Ada akhwat mau menikah sama ikhwan, berarti kan perempuan banyak sama laki-laki banyak. Memang terkadang kita penggunaannya masih banyak ini rancu, Pak. Kadang kita manggil satu orang antum, padahal yang benar anta. Ya. Buktinya para sahabat aja kepada Rasulullah apa? Wala anta ya Rasulullah.
dan tidak juga anta ya Rasulullah. Tetap kepada Rasulullah anta. Makanya bagusnya sih ya anta aja, nggak usah antum. Kalau antum tuh buat orang banyak, Pak. Jama. Kalau buat satu orang apa? Anta. Iya. Ada seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki. Ketika wanita tersebut menyampaikan kepada orang tua menolak dengan alasan laki-laki tersebut seorang mu'alaf. Bagaimana pendapat tersebut Ustadz? Ini sebuah alasan yang sangat tidak syar'i. Iya. Mungkin orang tuanya khawatir, Pak. Ini orang pura-pura masuk Islam hanya sebatas ingin menikahi perempuan. Maka si orang tua melihat orang tersebut, kalau memang dia masuk Islamnya betul-betul, bagus Islamnya, setelah masuk Islam dia belajar, dia mengkaji, dia mengamalkan, terima aja, soleh. Tapi setelah masuk Islam dia cuek-cuek aja sama Islam, gak mau peduli dan yang lainnya. Maka kalau memang ada indikator yang menunjukkan dia masuk Islam tuh hanya ingin menikahi perempuan saja, karena banyak soalnya di Indonesia ini, Pak, yaitu syar'i banget, bagus, dia ingin menyelamatkan anaknya nanti gimana. Iya. Maka dari itu kewajiban wanita kalau keadaannya seperti itu, ya si ayahnya tadi berusaha menjelaskan kepada anaknya, kenapa saya menolak nak? Karena di zaman sekarang ini banyak laki-laki yang pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikahi wanita muslimah. Nanti kalau udah punya anak baik lagi dia, ya dibawa ke agamanya. Saya tidak mau kamu seperti itu. Maka pada waktu itu si anak wanita tersebut harus taat sama orang tuanya. Harus. Karena terkadang orang tua itu firasatnya lebih kuat, Mas. Iya. Apa bedanya kaidah dan dobit? Kaidah itu lebih umum dibandingkan dobit. Dobit itu lebih terbatas pada permasalahan tertentu saja. Sedangkan kaidah itu masuk padanya masalah-masalah, ya, yang lumayan banyak. Saya beli bahan bakar di pom bensin 95.000, saya bayar 100.000. Saya bilang kembaliannya buat bapak aja, boleh nggak Ustadz? Ya kalau buat antum nggak masalah, tapi buat yang nerimanya masalah. Yeah. Yang nerimanya itu nggak boleh sebetulnya, itu hadayal ummal namanya. Walaupun ya demikian, kalau memang antum niatnya hadiah dan orang tersebut tahu ini hadiah, tidak ada nilai apa-apa, ya silakan aja diterima. Tapi kalau dia khawatir, ragu dan itu jadi syubhat, mendingan ditolak. Karena memang tidak setiap hadayal umal itu diharamkan dalam syariat. Kita harus melihat kepada indikasi-indikasinya dulu, keadaan-keadaannya. Ya. Tapi kalau misalnya antum yang mengatakan ini 5.000-nya hadiah buat kamu, nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak apa-apa. Secara syariat itu halal, nggak apa-apa. Saya baru kenal sunnah Ustadz, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya di bidang riba, beralih ke supir online. Tapi banyak penumpang yang saya antar untuk ibadah ke gereja. Gimana tuh Ustadz, apakah saya berdosa? Gak tahu. Tanya aja ke Ustadz Arifin atau Ustadz Erwanti. Jika saya sedang sholat wajib atau sunnah dan ada yang mengucapkan salam, bagaimana saya bersikap? Menjawabnya, karena yang saya tahu menjawab salam itu wajib. Ya, jawab. Tapi menjawabnya jangan pakai ucapan. Sebab kalau antum assalamualaikum, antum lagi sholat, waalaikumsalam, batal.
Cara jawabnya begini, hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah sedang sholat di Masjid Kuba. Tiba-tiba para sahabat datang masuk dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah jawab begini. Ya. Rasulullah menjawabnya begini, Pak. Nih lihat, nih, cara menjawabnya begini nih. Lihat nggak? Ya. Jadi telapak tangannya itu telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas begini. Jadi kita menjawab salam dalam sholat itu caranya begini. Assalamualaikum. Datang lagi, Assalamualaikum. Ya. Orang yang nggak ngerti, Assalamualaikum. Ente ngapain sih gini-gini? Kalau sudah masuk waktu sholat, apa yang didahulukan? Kerja apa sholat? Kalau memang perusahaan sudah menentukan waktu sholat jam sekian, maka ikuti aja, Pak. Misalnya waktu sholat jam 1, sebelum jam 1 nggak boleh keluar. Nggak apa-apa. Nanti jam 1 sholat berjamaah. Kan yang terpenting sholat berjamaahnya. Ya tidak? Dan sholat berjamaah kan nggak disyaratkan harus di masjid, Pak. Makanya kami dahulu waktu kuliah di masjid di kota Madinah, pas jam 12 di masjid kampus yang besar, masjid besarnya itu adzan, kami tetap belajar. Jam 1 keluar, kami pun kemudian di masing-masing kampus berjamaah. Nggak masalah. Maka dari itu, ya, dahulukan dulu kerja, kemudian sesuai dengan peraturan perusahaan, misalnya sholatnya jam sekian, ya udah ikuti jam sekian. Kemudian sholat berjamaah dengan teman-teman. Nggak apa-apa. Kecuali kalau ngasihnya sudah keluar waktu. Misalnya kamu sholat asar boleh jam 5:30 tapi, jangan. Nggak boleh taati. Ya. Anda pengen diruqyah tapi pengen masuk surga tanpa hisab. Gimana tuh ya Ustaz? Pengen diruqyah tapi pengen masuk surga tanpa hisab. Susah, Pak. Kalau antum minta diruqyah, kan syaratnya masuk surga tanpa hisab itu mereka yang tidak minta diruqyah. Maka kalau antum minta ngeruqyah berarti syaratnya hilang. Enggak masuk surga tuh dengan tanpa hisab itu. Ya. Jadi gimana dong? Ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri aja bisa kok insyaallah. Ya dengan ruqyah-ruqyah dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya berdakwah mensyiarkan agama ke Islam ke non-Muslim? Sangat dianjurkan. Apakah kita akan dikenakan pertanggungjawaban karena membiarkan tetangga atau kawan kerja belum Islam? Pak, yang namanya dakwah itu sesuai dengan kemampuan. Kan kaidah tadi mengatakan apa? Perintah itu disesuaikan dengan kemampuan, beda dengan larangan. Sedangkan dakwah itu kan termasuk perintah. Dan dakwah itu butuh ilmu. Sekarang kalau antum gak punya ilmunya, mau apa yang dakwahkan? Makanya yang namanya dakwah itu soal kemampuan. Kalau memang antum bisa mampu mendakwahi dia, alhamdulillah. Tapi kalau antum belum mampu karena kurang keilmuan, ya Allah maafkan insyaallah. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.